Bab 3. Jovan menyesap minuman keras di tangannya dengan perasaan gelisah. Ini sudah beberapa hari sejak ia mengiyakan pernikahan yang diminta Oma. Hati kecil Jovan menolak melakukan ini, namun tidak ada yang bisa ia lakukan lagi untuk menghindar. Aku akan menikah, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Jika pernikahan itu tidak berhasil, aku boleh mengakhirinya kapan saja yang aku mau, ujar Jovan saat itu. Wajah Oma memerah, pun begitu dengan kedua orang tuanya. Siapa yang ingin menjadikan pernikahan sebagai mainan, yang bisa berakhir hanya jika ia sudah merasa bosan? Jovan sendiri pun sebenarnya tidak ingin menjalani kehidupan seperti itu. Syarat yang dibuat hanya agar bisa menikah dengan Safa suatu hari nanti. Untuk saat ini sang kekasih belum bisa menikah dengannya karena sedang terikat perjanjian kerja. Maafkan aku, sayang. Jika aku melanggar kerjasama yang telah dibuat, aku akan kena denda, ujar Safa dengan raut wajah sedih ketika Jovan meminta wanita itu agar mau menikah dengannya. Aku akan membayarnya, Hani. Berapa yang mereka minta? Tanya Jovan tanpa ragu. Siapa yang tidak percaya, Jovan bisa melakukan apapun yang dia mau. Wajah Safa memucat seketika. Ia sudah salah memilih kalimat. Yang sebenarnya, Safa belum siap menikah muda. Ia masih ingin menjalani kebebasan tanpa ikatan pernikahan. Gadis itu masih ingin mengepakkan sayap di kancah industri seni. Tidak bisa begitu, sayang. Aku tidak akan pernah bisa menjadi artis lagi jika melanggar perjanjian besar ini. Padahal aku sangat berharap untuk bisa go internasional suatu hari nanti. Mereka tidak akan pernah mempercayai artis yang pernah melanggar perjanjian kerjasama. Bola matanya berkaca-kaca. Jovan menghela nafas berat. Dia bisa melakukan apapun, termasuk menemui produser dan para pekerja seni yang mempekerjakan Safa. Namun semua akan percuma jika gadis itu sendiri yang berkeras untuk menolak menikah dengannya. Kalau begitu, aku akan menikah dengan wanita lain, ujar Jovan kemudian. Kedua bola mata Safa membelalak mendengar perkataan kekasihnya. Walaupun belum siap menikah, dia tidak mau melepas Jovan begitu saja. Mereka saling mencintai, masalahnya hanya terletak pada waktu saja. Sayang, kamu akan meninggalkan aku. Kristal bening itu berjatuhan dari kelopak matanya. Aku harus apa, jika Oma sudah meminta? Beliau adalah orang yang paling kami hormati dan harus dipenuhi segala permintaannya, jawab Jovan dengan santai. Kedua tangan Safa terkepal di sisi tubuh. Wanita tua itu, sampai kapan dia akan mengatur hidup Jovan? Sekalipun kami menikah kelak dia pasti juga tidak akan mau menerimaku, geramnya dalam hati. Bukan Safa tidak tahu kalau Oma tidak pernah menyukai dirinya dan profesi yang dia jalani saat ini. Aku tidak bisa berpisah denganmu, Jo. Aku sangat mencintaimu, tolong jangan tinggalkan aku. Safa meraih jemari Jovan dan menggenggamnya erat. Air matanya berguguran membasahi kulit putih mulusnya. Tapi kamu juga tidak mau menikah denganku, batin Jovan kesal. Dia bukan lelaki bodoh yang tidak mengerti alasan yang dibuat Safa hanyalah karena tidak ingin menikah dalam waktu dekat. Gadis itu lebih mencintai kebebasan dibandingkan dirinya. Jo, aku mohon. Safa merapatkan tubuhnya hingga mereka saling menempel satu sama lain. Tanpa aba-aba gadis itu sudah menyatukan kedua bibir mereka dan melumatnya dengan ganas. Meski Jovan hanya diam dan tidak membalas, ia tidak peduli. Satu tangannya meraih kepala Jovan dan menekannya untuk lebih dekat. Ia menyesap kuat bibir pujaan hati. Hingga keduanya hampir kehabisan nafas dan saling melepaskan diri. Jovan menarik nafas panjang, dibawanya kembali Safa ke dalam pelukan. Aku akan segera menikahimu setelah kontrak kerjamu berakhir, dan pada saat itu juga aku akan menceraikan dirinya, ujar Jovan Andriano dengan sangat yakin sambil mengusap kepala kekasihnya. Gadis itu tersentak, spontan ia melepaskan pelukan mereka. Jadi kamu akan tetap menikah, Jo? Tanyanya tidak percaya. Jovan mengangguk. Oma sudah tua,
Aku tidak mau menjadi cucu durhaka yang tidak bisa mengabulkan keinginan terakhirnya. Tapi, kapanpun kamu siap menikah denganku, aku akan segera menceraikan gadis itu, jawab Jovan berusaha meyakinkan Safa kalau dirinya tidak akan pernah benar-benar menjadi milik wanita lain. Safa menggeleng keras. Aku tidak bisa, Jo. Aku tidak rela kamu menyentuh wanita lain selain diriku. Bagaimana aku akan menanggungkan rasa sakit ketika membayangkan kamu tidur bersama di malam pertama kalian nanti? Ia menolak ide Jovan yang terasa sangat merugikan DKRI-nya. Mereka sudah menjalin hubungan selama bertahun-tahun lamanya, dan hanya akan dalam hitungan waktu gadis lain yang akan tidur di samping kekasihnya. Aku tidak akan pernah menyentuhnya, Safa. Aku hanya akan menikahi dia sebagai istri di depan Oma dan keluargaku saja. Namun jika kami sedang berdua, aku hanya akan mengingatmu saja, ujar Jovan lagi. Itu tidak mungkin, Jo. Siapa yang tidak akan tertarik dengan pesonamu? Ini. Wanita itu pasti akan berusaha merayu dan menggodamu sampai kamu luluh lalu melupakan diriku. Safa menangis. Hanya dengan membayangkannya saja dia sudah merasa sakit. Aku akan membuat wanita itu untuk tidak pernah menyukaiku. Aku berjanji padamu. Mengucap janji adalah hal yang mudah. Namun menjalani kehidupan seperti itu pastilah akan sangat sulit. Bagaimana Jovan berperan menjadi orang yang berbeda dalam satu waktu bersamaan. Menjadi suami yang baik bagi istrinya di hadapan keluarganya dan menjadi kekasih yang baik bagi Safa di luar sana. Malam ini Jovan melarikan diri dari masalah itu di sebuah klub. Ia menghabiskan banyak minuman sampai kepalanya pusing dan jalannya sempoyongan. Sebenarnya Jovan bukan tipe pemabuk, bahkan pergi ke klub malam seperti saat ini hanya sesekali dia lakukan. Namun rasa kecewanya pada Safa yang egois dan desakan Oma untuk segera menikah membuatnya hilang kendali. Pemuda tampan pewaris keluarga Mahendra itu terus membawa langkah kakinya meninggalkan klub malam tersebut. Ia bahkan meninggalkan mobil yang tadi dikendarainya dan memilih berjalan kaki menyusuri jalan raya. Berjalan tanpa arah dan tujuan membawa kepalanya yang terasa semakin berat saja. Terlalu banyak beban yang ia pikirkan di dalam tempurung kepala, ditambah lagi dengan pengaruh alkohol yang kuat membuat Jovan tidak menyadari kalau ia sudah melangkah menuju arah yang salah. Kakinya menyeberangi jalan yang padat lalu lintas. Tin, 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 suara klakson mobil bersahutan dan cahaya lampu yang menyilaukan tidak mampu mengembalikan kesadaran Jovan. Yang dia tahu adalah satu, pergi membawa lari masalahnya. Hingga sebuah mobil besar dengan kecepatan tinggi melaju ke arahnya, hanya tinggal sedikit lagi untuk kendaraan roda banyak itu menghantam tubuh Jovan jika seseorang tidak menarik tangannya dengan cepat dan menjatuhkan tubuh mereka ke arah pinggiran. Bruk, tubuh besar dan tegap Jovan menimpa sosok yang sudah membantu menyelamatkan nyawanya. Saat ia membuka mata, wajah di bawahnya terlibat bersinar. Sangat indah dengan cekungan di kedua pipinya dan bibir merah delima yang mereka sempurna. Jovan meneguk ludah, siapakah dia? Malaikatkah? Atau bidadari dari surga? Bersambung.